Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Al-ayah. Para mustami'in rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu kembali untuk tulabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita sekarang ini selalu mendapatkan bimbingan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah kami sampaikan pada pertemuan kemarin, bahwa acuan kita dalam kajian tarikh Islam atau mempelajari beberapa sahabat-sahabat Nabi, kita gunakan kitab Khulasah Nurul Yakin. Mudah-mudahan antum semua sudah siap ya. Kalau yang sudah ada silakan dibaca. Sini maju aja Mas Jeto. Oke, kita mulai saja. Namun sebelum itu kita hadiah Fatihah dulu untuk pengarang kitab ini agar kita mendapatkan keberkahan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah biridha'i ta'ala wa bi syafaati Rasulillah wa khususun ila Syekh Umar Abdul Jabbar al-muallif ala hadzal kitab. Syai'illahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai. Silakan dibuka ad-darsul awal. Dibuka silakan. Sudah ketemu? Kita belajar membaca dulu. Maaf nih, saya matanya kurang begitu kelihatan, tulisannya kecil-kecil. Sudah dibuka? Sudah ketemu ya? Ada ya? Minta itu. Aku gelas ini minta. Nah. Belum. Sudah ketemu ya? Ad-darsul awal utawi iki iku pelajaran al-awalu ingkang pertama. Ad-dars itu bahasa Arab, bahasa kitanya adalah pelajaran. Al-awalu berarti yang pertama. Al-ula itu yang utama. Dalam bahasa Arab beda-beda pengertiannya ya. Ada al-awalu, ada al-ula. Kesatu pertama. Itu beda ya. Al-ula ada al-awalu. Maknanya sama satu, tapi urutan bahasanya beda. Ada al-ula berarti yang kesatu. Al-awalu pertama. Pelajaran yang pertama, al-khulafa'ur rasyidun. Al-khulafa'ur rasyidun utawi khulafa'ur rasyidun hum hiya khulafa'ur rasyidun iku Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali ibnu Abi Thalib radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhum maring khulafaur rasyidun.
Yang perlu kalian pahami di sini ada beberapa poin, bahwa untuk pelajaran pertama itu menjelaskan, mempelajari tentang Khulafaur Rasyidun. Siapa Khulafaur Rasyidun itu dan bagaimana kiprahnya dalam peradaban Islam Khulafaur Rasyidun. Nah, itu disebutkan bahwa orang-orang atau sahabat-sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidun itu disebutkan dengan hum Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali. Itu beliau-beliau sahabat Nabi disebutkan sebagai Khulafaur Rasyidun. Khulafaur Rasyidun. Nah, di situ Khulafaur Rasyidun berarti orang-orang ya, para khulafah, para pemimpin-pemimpin Islam. Hum di situ ada apa tuh hum tuh? Di situ bentuknya domir yang menunjukkan untuk Khulafaur Rasyidun. Kalau domir itu apa domir? Dalam definisinya domir itu adalah famalidhi ghaibati au huduri ka'ang tawahuwa sama bid domiri. Nah, itu yang disebutkan dengan domir sebagaimana yang termaktub dalam kitab Alfiyah itu tadi, famalidhi ghaibati au huduri ka'ang tawahuwa samu bid domiri. Bahwasannya yang namanya domir itu adalah kata atau isim yang menunjukkan ghaib atau hadir. Contohnya angta dan wahuwa. Dalam bahasa Arab domir itu ada 3 macamnya. Domir tuh. Kalau dalam bahasa Indonesia apa namanya domir itu? Kata ganti. Tahu ya kata ganti ya? Kata ganti dalam bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya apa namanya? Pronoun. Wah, ya, pronoun ya. Sedikit-sedikit kita mengingat masa lalu lah, atau menambahkan sedikit pengetahuan. Kalau dalam bahasa Arab dinamakan dengan domir, dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Dalam bahasa Inggris dinamakan dengan pronoun, kata ganti. Nah, dalam bahasa Arab ini kata ganti itu ada 3 macam. Ada muttasil, ada munfasil, dan ada mustatir. Bisa ditulis boleh kalau bawa buku. Sekedar untuk ingat. Jadi pengetahuan-pengetahuan ini kecil tapi fungsinya banyak. Kalau diukur dengan materi saya jamin tidak akan terukur lah. Pengetahuan itu kalau diukur dengan materi tidak akan terukur. Oh, diulang. Domir itu dalam bahasa Arab ada 3 macam. Ada domir munfasil, domir muttasil, dan domir mustatir. Anggal-anggal teman arane. Dan kalau kita bahas satu persatu nggak cukup 1 bulan. Apa itu munfasil, apa itu mutasil, apa itu mustatir. Tapi paling tidak kita tahu. Nah, untuk memperdalamnya silahkan dikaji kembali nanti. Nah, yang termasuk kategori domir munfasil, ya ini tadi salah satu diantaranya adalah hum. Ya, fungsinya untuk menunjukkan jamak bagi laki-laki atau laki-laki banyak, itu hum. Nah, semuanya ada berapa domir munfasil itu? Coba kita hitung. Domir munfasil itu yang seperti apa sih? Huwa, huma, hum, 3, ya kan? Hiya, huma, hunna, 6. Anta, antuma, antum, 9. Terus anti, antuma, antunna, 12.
kemudian ana, nahnu. Berarti berapa tuh? 14. 14 ya. Benar 14 ya. Coba diulangi lagi. Bareng. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu domir munfasil. Domir munfasil itu domir yang tidak bisa disambung dengan kalimat sebelumnya. Jadi tidak bisa ya, tidak bisa disambung. Itu namanya domir munfasil. Jadi terpisah. Domir munfasil itu domir yang tidak bisa disambung dengan kalimat sebelumnya. Munfasil jumlahnya ada berapa? 14 tadi. Dihafalkan nanti di rumah. Wa huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Selesai. Itu domir munfasil. Lanjut. Domir mutasil sekarang. Domir yang bisa disambung dengan kalimat sebelumnya. Nyambung domirnya tuh. Domir mutasil. Seperti apa sih contohnya domir mutasil yang bisa menyambung? Domir mutasil itu ada berapa? Ada 9. Biasanya ditandai dengan alif, nun dan alif, waw, nun, ta. Siapa lagi? Yang doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtuna, dorobtu, dorobna. Itu yang mutasil ya. Jadi fungsinya juga beda-beda. Kalau itu yang munfasil yang nyambung ya. Umpamanya kamu sudah membaca, bahasa Arabnya berarti qara'ta. Itu mutasil tuh namanya. Ada domirnya kan, domir mutasil. Itu domir mutasil, domir yang nyambung. Kalau apa lagi? Apakah kalian berdua sudah makan? Biasanya pakai alif. Akala. Apakah kamu sudah makan? Kalian berdua sudah makan? Kalau dalam bahasa Indonesia kata gantinya apa biasanya? Kalau bahasa Indonesia sedikit kata gantinya kan? Saya, kamu, mereka, kalian. Kalau aku persamaannya itu sinonimnya ya. Sama aja. Ya sudah itu saja, nggak beda dengan laki-lakinya, nggak ada perempuannya, sama aja. Kamu ya kamu, mau kamu perempuan, kamu laki-laki sama. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kamu laki-laki, anta, kamu perempuan, anti, nah, begitu. Mereka banyak laki-laki, antum. Oh mereka bukan. Kalau antum kalian ya, kalian laki-laki. Kalau kalian laki-laki, antum, kalian perempuan, antuna. Kamu berdua laki-laki. Itu memiliki porsi yang berbeda-beda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, kata ganti itu apa saja? You, terus apa lagi? He is, what is. Her itu kepunyaan ya, him juga kepunyaan. Her, him itu kepunyaan untuk perempuan. Him, she. Nah, jadi untuk lebih mengingatnya gampang kalau dalam bahasa Inggris untuk untuk kata ganti itu biasa di sekolah-sekolah kalian pasti ingat lah. They, we, I, you. Ya, ditambah dengan he, she, dan it. Nah, it ini kata ganti untuk benda atau kata ganti benda. It ini untuk kata benda. Jadi kalau bahasa Inggris mudah diingat, cuman itu saja sih kata gantinya pronoun namanya ya. They, we, I, you, he, she, it. Selesai ya Om ya. Itu cuman itu doang kata ganti.
Kalau dalam bahasa Arab kata ganti itu dibahas 1 bulan nggak selesai. Ya itu baru munfasil dan muttasil. Kalau mustatirnya bagaimana? Mustatirnya ada 2 sih sebenarnya, ada wujub, ada jawaz, ada wajib hadirnya, ada wajib domirnya. Maksudnya yang namanya mustatir itu secara makna ada, tapi secara tulisan tidak ada. Jadi bentuknya tidak ada, makanya tersembunyi di situ. Contoh, umpamanya membaca, bahasa Arabnya apa membaca? Qoro'a, ya kan? Qoro'a. Sekarang itu kalau di domirnya artinya adalah sudah membaca. Dia sudah membaca. Qoro'a. Nah, letak domirnya mana? Ya mustatir itu tersembunyi. Nah, kalau dalam fi'il madhi ini domirnya bisa jawaz, bisa wujub, bisa wajib. Tapi kalau dalam fi'il amar yang bentuk wujub, qoro'a, sekarang ikro, bacalah. Nah, di situ harus ada, berarti bacalah kamu. Mamanya saya menyuruh Eko, ikro. Berarti Eko harus baca. Nah, ikro, bacalah. Seperti dalam Al-Quran, ikro bismi rabbikal ladzi khalaq. Perintah itu membaca oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada Rasulullah. Tidak ikro ya Muhammad, enggak, tapi cukup ikro tanpa disebutkan nama Rasulullah. Di situ wujub, di situ wajib domirnya, tapi mustatir, tersembunyi. Oh, pintar kalian nanti. Itu baru domir ya. Baru domir. Di domir itu udah berapa tadi? 3 ya. Munfasil, muttasil dan mustatir. Kalau dalam bahasa Inggris namanya pronoun. Isinya they, we, are, you. Wis inget-inget Dewi Ayu aja lah selesai. Sama he, she, it, itu domir. Dalam bahasa Indonesia, aku, kamu, kalian, dan mereka. Ya, kok bahasa Indonesia sedikit amat sih? Kenapa? Ya itulah kelemahan kita, bahasa Indonesia itu begitu. Makanya bahasa Indonesia tidak bisa dijadikan bahasa internasional. Kenapa? Karena perbendaharaannya tidak mencukupi, karena salah satu syarat untuk menjadi bahasa internasional kan memiliki ribuan puluhan ribu kosakata. Sementara bahasa Indonesia dari kosakata yang ada saja itu banyak mengambil dari bahasa-bahasa asing. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Arab, ya kan? Makanya belum bisa. Nah, mudah-mudahan ke depan kalian menjadi ahli bahasa yang bisa memunculkan kosakata baru dalam bahasa Indonesia yang tidak mengambil dari bahasa asing. Ya kan biar nanti bahasa kita menjadi bahasa internasional nanti kan enak. Kemana-mana nggak usah pakai translate. Ya, jangan jauh-jauh lah. Kursi itu ngambil dari mana? Dari bahasa Arab kan, kursiun. Bahasa kitanya apa? Pago, bangko. Nah, bahasa kitanya bangku. Kalau kursi itu untuk satu orang satu benda ya. Kalau untuk satu tempat duduk untuk beberapa orang namanya apa? Bangku. Yang panjang tuh. Kalau dalam bahasa Arab namanya mak'adun ya, mak'adun. Bangku yang panjang tuh. Kursi. Kalau buku kitab ya. Nah, kalau kitab dalam bahasa Arab itu ya ini kitab nih yang kita baca nih, kitab. Nah, kalau untuk menulis, buku untuk menulis yang biasa sekolah kalian nulis itu apa namanya? Enggak, yang buku tulisan tuh namanya buku tulisan yang biasa buat nulis tuh kalian tuh, Sindu tuh.
Apa tuh namanya? Dalam bahasa Arab beda lagi kan? Namanya qurra satu. Qurra satun. Beda lagi. Kita masih buku yang ada tulisannya buku, yang tidak ada tulisannya buku. Ya tetap buku itu saja. Oke. Jadi kembali lagi ke kitab. Khulafaur Rasyidin itu isinya adalah sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali bin Abi Thalib. Itu 4 orang yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Sudah paham ya nomor 1 ya? Sekarang nomor 2. Oh, berarti kemarin kalian sudah dapat huruf-huruf nida ya, panggilan-panggilan itu. Sekarang dapat domir. Ya, kemarin masih ingat gak huruf-huruf nida itu ada berapa? Lupa. Nah, nanti besok untuk domir ini ya minimal tahu domir itu ada berapa? Ada 3, munfasil, mutasil, mustatir, selesai. Apa itu munfasil? Huwa huma hum, gitu kan? Selesai. Nah, lanjut. Apa nih? Aduh. Apa sih itu bacanya kok? Wasummu. Nah, di situ wasummu landen arani sopo wong papat mau. Wong papat mau siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Wasummu. Nah, di situ ada domir apa tuh namanya tuh? Domir wasummu landen arani, ada waw, ada tambahan waw dan alif. Namanya domir muttasil. Landen arani wong papat mau bil khulafa ir-rasyidin dengan nama kelawan aran khulafaur rasyidin. Kok di atas tulisannya khulafaur rasyidin, di bawah khulafa ir-rasyidin? Kenapa itu beda? Ya kan di atas tuh nomor 1 tuh tulisannya al khulafaur rasyiduna. Sementara di nomor 2 bil khulafa ir-rasyidina. Nah, di situ ada huruf jar, yaitu huruf ba. Makanya tidak bisa bil khulafa urrosidun seperti yang di atas, tidak bisa. Nah, kalau di atas memang kedudukannya sebagai mubtada, maka harus dibaca rofa. Ya udah, nanti gampang. Ini urusannya Kang Imam. Ada rosiduna, ada rosidina, beda itu nanti urusannya Kang Imam tuh ya. Dinamakan dengan khulafaur rasyidin li annahum. Nah, sudah ketemu lagi kan? Hum di situ domir apa tadi? Ya. Mun li annahum, karena sesungguhnya khulafaur rasyidin iku kholafu. Apa di situ artinya? Iku kholafu ngganteni khulafaur rasyidin an-nabiyya ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinamakan dengan khulafaur rasyidin karena beliau-beliau itu menggantikan posisinya Rasulullah. Dinamakan khulafaur rasyidin. Kenapa? Karena mengganti posisinya Rasulullah setelah Rasulullah wafat. Dalam hal apa menggantikan posisinya Rasulullah? Dalam hal fil hidayati wal irsadi wa tanfidi ahkamis syariah. Dalam hal fil hidayah ing dalam nuduhaken, nunjukaken. Jadi perannya Rasulullah dalam hal ngupai hidayah, ngupai petunjuk ning manusia iku diganti oleh khulafaur rasyidin. Kemudian wal irsadi lan nunjukaken, wa tanfidi kemudian ngelestariakan apa? Ahkamis syariah, hukum-hukum syariah.
Apa-apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah kepada Khulafaur Rasyidin kemudian disambungkan oleh Khulafaur Rasyidin kepada seluruh umat manusia. Itu menggantikan perannya seperti itu dalam hal fil hidayah wal irsadi wa tanfidi fi ahkami syariah. Bukan kedudukannya sebagai pemimpin, tapi dalam hal hidayah, irsyad, wa tanfidi ahkami syariah. 3 hal. Urusan kepemimpinan nomor sekian. Setelah Khulafaur Rasyidin ada siapa lagi? Tabi'in. Sahabat. Sahabat dulu, tabi'in. Terus tabi'in. Sampai terakhir rombongannya berkat tahlil. Ya, golok-golok sampai terakhir rombongannya Kang Ustadz Didi Triyono. Ya, makanya nggak ada ustadz yang pengen kursi kepemimpinan, nggak ada ya. Tapi intinya adalah fil hidayah wal irsyad wa tanfid ahkam syariah. Jadi nomor 2-nya kenapa dinamakan dengan Khulafaur Rasyidin? Karena mereka menggantikan posisinya Rasulullah. Dalam hal apa? Dalam hal hidayah wal irsyad wa tanfidi ahkam syariah, yaitu dalam hal memberikan hidayah, kemudian bukan memberikan hidayah, kalau hidayah itu dari Allah ya, memberikan pengajaran-pengajaran wal irsyad dan petunjuk-petunjuk serta melestarikan hukum-hukum syariat. Yang ketiga, wa balaghat muddata khilafihim wa balaghat. Sudah ketemu? Oke. Wa balaghat lan tumeka apa muddata mangsane khilafatihim ing dalem masa kekuasaannya. Jadi masa kekuasaannya Khulafaur Rasyidin itu yang 4 sahabat ini itu adalah iku salasina aman tahun. Jadi selama 30 tahun. Jadi perannya Khulafaur Rasyidin menggantikan Rasulullah itu adalah selama 30 tahun. Kalau Rasulullah berdakwah selama berapa tahun? Kurang lebih 22 tahun. Setelah Rasulullah berdakwah 22 tahun dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin selama 30 tahun. Jadi tahu kan? Oh, gitu kan. Khulafaur Rasyidin memperjuangkan, memberikan pemahaman, memberikan penerangan, memberikan menyelamatkan umat manusia selama 30 tahun. Disambungkan oleh Khulafaur Rasyidin. Apa yang dihasilkan selama 30 tahun itu? Iftatahu khilalaha asyam. Dalam 30 tahun itu para Khulafaur Rasyidin ini, para penerus-penerus Rasulullah ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu iftatahu khilalaha, buka babat menaklukkan khilalaha ing dalam tengah-tengah tahun as-sama ing negara Syam, kemudian wal Iraq negara Irak, wa Palestin negara Palestin, wa Misra negara Mesir, wa Sudan negara Sudan, wa Afrikiyah lan Afrika. Jadi selama 30 tahun itu Khulafaur Rasyidin memberikan dakwah, menyampaikan risalah-risalah Rasulullah itu mencapai berapa negara tuh? Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan dan Afrika. 6. 30 tahun 6 negara. 30 tahun 6 negara. Syam itu sekarang negara apa sekarang? Sekarang namanya negara Suriah. Irak tahu Irak? Palestina, Mesir, Sudan, ya Afrika. Ya. Tahu namanya? Ya dolannya durung. Tahu namanya doang. Ya. Mantep lah. Sudan, Afrika. Jadi selama 30 tahun itu
Mereka berdakwah sampai membuka jaringan, memperluas wilayahnya ke Syam, Irak, Palestina, Mesir, Sudan, dan Afrika. Yang terakhir, sudah selesai. Sudah habis ya. Gampang, dilanjut besok. 4 poin lagi. Masih semangat? Terima kasih. Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Masih 1 poin lagi untuk ad-darsul awal. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.